Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi mahkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahr Ramadhanil ladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Shaimin dan shaimat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah, seringkali kita menengadahkan tangan kita pada zat ilahi Rabbi, yang senantiasa kita berdoa sehadu salat dan ungkapan doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami memohon kepadamu ridhamu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari murkamu dan dari api neraka. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ungkapan Nabi yang sangat singkat, padat, namun maknanya sangat luar biasa. Katakan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatun ala arba'ati nafar. Talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa sa'imil syahr Ramadan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa surga itu merindukan orang-orang 4 golongan manusia. Siapakah di antara mereka? Yang pertama adalah talil Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Bukan hanya sekedar membaca, tetapi memahami dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Membaca ada istilah dengan tilawah. Ada istilah lain juga namanya qiraah. Ada perbedaan makna qiraah dan tilawah. Qiraah itu bermakna membaca secara tekstual. Ya, secara tekstual. Adapun tilawah itu bukan hanya membaca secara tekstual tapi kontekstual. Dapat memahami kandungan Al-Quran itu dengan diaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun kita tahu ya makna Al-Quran dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran karya Manna Khalil Al-Qattan, Al-Quran kalamullahil munazzal ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-manqulu ilaina bitawatur wal muta'abbadu bitilawatih. Ya, Al-Quran ini adalah kalam Allah, firman Allah yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang sampai kepada kita secara mutawatir wal muta'abbadu bitilawatih, dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Apakah itu membacanya kita memahami terjemahannya atau tidak, itu tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi tata'ta ya fa'alaihi ajran. Ya, orang yang membaca Al-Qur'an secara terbata-bata tetap mendapatkan 2 pahala. Yang pertama adalah pahala membaca Al-Quran. Yang kedua adalah pahala mempelajari ilmu Al-Quran. Wal mahir alladzi qara'al Quran ma'as safatil kiramil bararah. Adapun orang yang mahir, orang yang ahlul Quran, orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, itu akan bersama para malaikatnya nanti. Maka oleh karena itu, kenapa Al-Quran begitu penting buat kehidupan umat manusia? Karena terutama pada orang mukmin sejati, muslim sejati, karena dengan Al-Quran lah yang akan menerangi di alam kubur kita.
Karena dengan Al-Qur'anlah yang akan menjadikan syafaat kita pada hari kiamat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ashabih." Bacalah Al-Qur'an karena akan mendatangkan hari kiamat, mendatangkan syafaat bagi orang yang membacanya. Karena itu penting bagi seorang muslim untuk senantiasa membaca Al-Quran, mendawamkan berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan jadikan Al-Quran itu sebagai hiasan dinding di rumah kita, tapi jadikan ia menjadi lantunan yang dibaca setiap hari dan bahkan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun golongan yang kedua yang dikatakan surga akan rindu kepadanya, yaitu hafizul lisan. Orang yang senantiasa menjaga lisannya. Karena lisan bisa membawa manusia kepada surga. Dengan lisan bisa membawa manusia kepada neraka. Oleh karena itu banyak kata bijak ya, yang mengatakan salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia terletak pada menjaga lisannya atau menjaga lidahnya, menjaga ucapannya atau perkataannya. Banyak sekali ayat Al-Quran tentang manusia untuk senantiasa menjaga lisannya. Bahkan di dalam surah Al-Hujurat ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Wala talmizu anfusakum. Wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Wa man lam yatub fa'ulaika humudz zalimun." Di surah Al-Hujurat ayat 11, Allah berfirman, ya sesungguhnya hai orang-orang yang beriman, janganlah di antara kaum laki-laki itu menghina kaum laki-laki yang lain. Bisa jadi yang dihina itu lebih baik di antaranya. Dan janganlah kaum wanita, kaum perempuan mengolok-olok kaum perempuan yang lainnya. Bisa jadi yang dihina, yang diolok itu lebih baik daripada orang yang menghina. Nah, begitu pentingnya ya manusia untuk senantiasa menjaga lisannya. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyaqul khairan, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Mafhum mukhalafahnya, bahwa apabila seseorang yang mengaku beriman, yang mengaku dia beragama Islam, tetapi perkataannya masih selalu menghina orang lain, perkataan selalu menyakiti orang lain, perkataannya selalu merendahkan orang lain, maka patut dipertanyakan keimanannya. Maka belum sempurnalah iman seseorang manakala perkataannya selalu merendahkan orang lain, selalu menyakiti orang lain, selalu menceritakan keburukan orang lain. Artinya bahwa tidak sempurna iman seorang muslim, seorang mukmin manakala ia tidak bisa berkata baik. Kalau kita tidak bisa berkata baik, maka kata Nabi, auliyasmut, maka hendaklah dia diam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan yang ketiga adalah wamut'imil ji'an, orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang yatim, kepada orang yang lapar, Wamut'imil ji'an, orang yang memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Dan orang-orang lapar di antara kaum fakir miskin, kaum para orang anak-anak yatim, janda-janda tua, yang boleh jadi itulah yang akan membawa kita kepada masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dikatakan Nabi menjadi orang-orang yang mendustakan agama. Yang tertera dalam surah Al-Ma'un, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itulah orang yang menghardik anak yatim, yang tidak peduli pada nasib anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan yang tidak menganjurkan kepada memberikan makan kepada orang miskin. Tentu ini jangan sampai
kita mengaku beriman, mengaku menjadi keyakinan kita seorang muslim, sholat waktu setiap hari, tiap waktu 5 kali sehari, puasa Ramadan, tetapi kita tidak peduli. Nauzubillah, jangan sampai itu yang akan menghalangi kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat adalah shaimi syahr Ramadan. Orang yang senantiasa, orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.